Orang yang tidak di level 200 sulit untuk kreatif. Karena ketika mau melakukan sesuatu yang baru dia takut. Nanti kalau begini, kalau salah gimana? Dia nggak berani, nggak punya keberanian itu. Termasuk melampaui skor 175, punya keberanian apa? Aku nggak apa-apa kok, orang nggak suka dengan saya. Itu harus berani di situ. Kalau nggak punya keberanian itu, akan ngejar terus 175. Orang terlalu logik, intuisinya lemah, nggak muncul, nggak dapat bimbingan lagi. Makanya kenapa ketika ada problem, saya lebih seneng nggak mikir, menenangkan diri, nunggu petunjuk intuisi datang. Gitu. Karena kalau ego saya yang ngambil peran, wah itu bahaya gitu, bisa ya. Jadi kenapa sih berani ya menjadi power di titik awal? Karena tadi kan saya sampaikan bahwa di level bawah itu kan orang merasa menjadi korban atas hal di luar diri ya. Nah di level berani ini dia sudah mulai berani, satu, ambil tanggung jawab bahwa saya akan jadi apa itu tergantung saya. Itu dia berani ngambil keputusan, berani melakukan riset ya. Karena saya misalkan contoh simpel nih di kelas TikTok gitu ya, orang yang tidak di level 200 sulit untuk kreatif. Karena ketika mau melakukan sesuatu yang baru dia takut. Nanti kalau begini, kalau salah gimana? Dia nggak berani, nggak punya keberanian itu. Termasuk melampaui skor 175, punya keberanian apa? Aku nggak apa-apa kok, orang nggak suka dengan saya. Itu harus berani di situ. Kalau nggak punya keberanian itu, akan ngejar terus 175. Kehilangan jati diri juga termasuk di situ. Ketemu si A harus pakai topeng ini, karena dia kan karakternya begini. Dia nggak suka kalau aku begini. Nanti ketemu B, karakternya beda. Gimana ya biar dia suka dengan saya? Akhirnya dia merubah lagi. Kalau dia sukanya dengan orang begini, jadi ketemu ini pakai topeng ini, ketemu ini pakai topeng ini, akhirnya kehilangan jati diri yang sebenarnya. Gitu. Jadi kalau syarat skor 200 itu sudah berani jadi diri sendiri. Tapi ya, kan mau nggak suka ya nggak apa-apa. Meskipun sudah sampai di angka itu kan tetap aja masih punya rasa marah, arogan tetap muncul kan ya. Tetap bisa kan. Cuman yang dominan gitu ya. Oke, di atasnya berani ada netral Om Bimo. Angkanya 250. Di tingkatan kesadaran netral itu biasanya kan lebih rileks, fleksibel dalam menjalani hidup, nggak ngoyo gitu ya Om Bimo ya. Atau gimana? Ya, netral itu lebih ke juga tidak terpengaruh oleh adjustment di luar diri. Gitu. Jadi netral itu ya netral aja itu. Bahkan misalkan nih ada orang cerita, ada orang ngeluh, kan bahayanya gini, orang ngeluh kita ikut ngeluh, kan narik juga ke force, narik juga hal negatif. Kalau netral ada orang ngeluh, netral aja. Netral itu tidak terpengaruh di luar diri lagi. Jadi mau kondisinya bagaimana dia netral. Ada yang dinikmati, nggak ada yang nggak dicari gitu ya, ibaratnya netral aja gitu. Netral itu benar-benar tidak terpengaruh gitu. Jadi tadi kalau bilang aku nggak suka, orang nggak suka, aku nggak apa-apa orang nggak suka dengan saya, aku nggak apa-apa, nggak sempurna. Jadi nggak sempurna pun nggak apa-apa, netral. Ya karena memang manusia nggak ada yang sempurna. Iya. Jadi emosinya sudah tidak negatif lagi ya. Ya, orangnya di netral itu ya. Misalkan turun ke negatif, dia mudah menetralkan. Iya, oke. Nah ini tadi yang apa tuh namanya tentang kemauan sama keinginan kan agak tipis gitu. Agak tipis. Tapi beda posisinya. Satunya di force, satunya di power. Gimana ya? Kenapa ketika di power tuh bisa kepleset ke bawah? Karena di apa namanya kemauan itu nanti kalau ngoyo dia jatuh ke keinginan. Gitu. Jadi kenapa di situ di kemauan itu juga diartikan dengan optimis gitu. Dan di loa kan nggak boleh nulis saya ingin rumah 1 miliar. Yang boleh adalah saya mau rumah 1 miliar. Gitu. Jadi itu nyambung juga di ilmu apa namanya loa, karena kalau kemauan dia sudah nggak ngoyo lagi, karena di situ ada optimisme yang dalam tanda kutip pasti terjadi goalsnya. Sudah optimis, sudah yakin gitu loh. Jadi buat apa ngoyo? Dia nggak ngoyo tapi sibuk do the best. Ngoyo ini beda. Do the best terus ini ya. Do the best tapi tidak didasari oleh obsesi yang berlebihan gitu ya. Bukan obsesi yang berlebihan. Karena dia sudah merasa yakin melampaui sesuatu yang belum terjadi. Iya. Optimis, yakin dengan petanya harus kemana, detailnya jelas. Kalau orang ngoyo kan kadang nggak terplanning. Iya, by ilmu tapi kan, by strategi gitu ya. Percaya dulu baru akhirnya terjadi. Akhirnya optimis dia gitu. Oke, penerimaan di angka 350. Menurut Om Bimo ini gimana nih? Iya, tidak banyak orang itu punya kemampuan menerima. Bahkan penerimaan ini bisa dibilang awal dari perubahan juga. Gitu, karena banyak orang itu kan ketika ada konflik dia nggak terima,
Contoh nih misalkan punya pasangan yang bermasalah gitu, kadang nggak terima gitu loh. Padahal problem itu harus diterima dulu. Ibaratnya gini, permainan sepak bola itu. Apa yang terjadi ketika bola datang, orang ini malah lari, nggak terima. Harusnya kan diterima, diolah, baru strategi untuk mencetak gol. Sama dalam kehidupan, ketika ada masalah, ya diterima, diakui. Gitu. Berdoa pun juga sama, saya akui saya bersalah. Jadi kalau bilang begini, Om Bimo tuh begini, iya, saya akui saya salah. Berapa banyak yang bisa menerima kondisi apa adanya? Banyak orang tuh akhirnya, ya contoh aja lah, panas itu, kok panas banget sih gitu, itu sudah force gitu. Terima ya panas ya dinikmati, yang penting nggak sampai kulit kebakar keluar asap apinya kan gitu. Kedinginan juga sama gitu. Jadi hal kecil itu juga melatih gitu hubungannya dengan keselarasan dengan semesta gitu ya, nggak ngeluh ketika dingin. Itu orang yang bisa nerima itu gitu. Termasuk nerima ketika misalkan nih target belum tercapai, nerima, nggak lagi menyalahkan yang lain, nggak jatuh ke marah, ke apa namanya ini harus ada yang dikambing hitamkan gitu. Kalau orang nerima ya sudah, ini sudah terbaik darinya untuk saya. Kalau saya belum dapat lebih, berarti saya melayakkan diri biar dapat lebih. Jadi bisa nerima kondisi. Nah, di atasnya penerimaan ada reason, akal budi. Ya, di tingkatan ini seseorang ingin membagikan apa yang ia bisa kepada seluruh dunia. Ya, dia sudah di level menginspirasi, sudah bisa menginspirasi, dia sudah bisa memahami. Dia tidak hanya berpikir untuk diri dan keluarga. Betul, sudah bukan lagi diri, dia sudah memahami betul kehidupan dan dia sudah ada sampai di level untuk menginspirasi. Kalau love di angka 500, ya, nah cinta ini hati-hati, karena nanti bisa kepleset di rasa apa yang di level force. Ya, karena cinta itu bisa masuk ke keinginan, bisa masuk ke ketakutan. Cinta itu maksudnya gimana sih? Cinta itu kepada siapa? Atau memang kalau bahasa cinta itu memang kalau di Indonesia cuma satu sih. Kalau di bahasa Latin itu kan banyak. Artinya cinta ini ya benar-benar memancarkannya udah penuh cinta gitu. Jadi tidak ada kebencian. Jadi apa misalkan nih ada orang yang bully gitu ya nggak jengkel, ya tetap ada cinta aja gitu. Nah, tapi kadang ada cinta tertentu yang bisa membuat kepleset ke bawah. Mungkin gini, Om. Posesif. Mungkin kalau dinarasikan lebih jelasnya gini, mungkin karena memang kita itu sadar ya bahwa setiap manusia itu adalah bagian daripadanya satu keutuhan gitu ya. Sehingga ada orang nggak suka sama kita, ada orang benci sama kita, ya sudah kita tetap cinta karena kita sadar siapa sesungguhnya dia itu. Mungkin begitu ya, bisa juga ya. Bisa, karena sudut pandangnya sudah tepat. Jadi contoh aja nih, ada orang yang menyakiti kita. Kalau sudut pandangnya tepat, sebenarnya kan dia dipinjam oleh Tuhan untuk mendewasakan kita. Bahkan kadang kita dipinjam olehnya untuk apa? Mendewasakan orang lain juga. Nah, kalau tidak menerima orang yang tadi menyakiti kita, akhirnya pendewasaan nggak terjadi. Tapi kalau dia tetap cinta, tetap enjoy bahwa ini adalah bagian dari pendewasaan, ya terlampaui, nggak ada sedih, nggak ada marah, nggak ada ketakutan dan lain sebagainya. Tapi katanya Hawking, orang yang bisa sampai di level ini 1/250 loh. Yang dominan saking susahnya ya. Kalau sesekali masih bisa lah, tapi kalau dominan di situ saya pun juga belum bisa di level itu. Taktisan masih bisa ya. Naik dari cinta ke sukacita, joy, ya 540 ini. Apa tuh bedanya tuh? Ya, sukacita itu kan sudah benar-benar seperti sudah tanpa alasan lagi. Banyak ya orang suci, guru spiritual sampai di tingkatan ini mungkin ya. Guru-guru spiritual, termasuk di atasnya adalah kedamaian. Itu sudah benar-benar sudah melihat dunia itu sebuah keutuhan yang benar-benar nggak ada lagi yang membuat dia untuk tidak damai gitu. Apapun itu tetap 600 damai. nilainya. Iya. Ini berarti dia sudah tingkat transendensi secara total ya Om ya? Betul, iya. Oke. Pemikiran yang mempelajari sifat Tuhan yang dianggap begitu jauh, berjarak dan mustahil dipahami manusia. Yang terakhir adalah pencerahan atau enlightenment. Ini tingkatan kesadaran manusia tertinggi menurut Hawkins. Dan itu sulit untuk dilukiskan. Beberapa orang mengatakan tak terlukiskan gitu, karena saking tingginya ini banyak orang yang tidak tidak bisa dilukiskan bagaimana gitu ya. Kalau saya lebih ke memudahkan diri untuk ke sana adalah
mengerti kehendaknya itu salah satu. Pencerahan itu di sana salah satunya. Makanya di peta kasar itu adalah tangga menuju pencerahan. Ketika sudah mengerti total kehendaknya itu sudah, ya sudah, nggak ada lagi yang ke bawah-bawah yang dominan force itu.